Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berjumpa dalam program Doa Pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang edisi Sabtu 7 Mei 2022. Mengawali aktivitas kita pada pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru pemberian bagi kami. Saat ini Tuhan, kami sudah boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Dan saat ini juga Bapa, kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pegangan dan landasan kami untuk menjalani kehidupan kami dan hari hidup kami di hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang datang melawat kita di pagi ini terambil dari kitab Yehezkel pasal 28 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Yehezkel pasal 28 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan ayat yang ke-21. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Sidon dan bernubuatlah melawan dia. Tema doa pagi kita pada hari ini adalah Tuhan memihak umatnya. Temanya adalah Tuhan memihak umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Tuhan memilih bangsa Israel? Sedangkan kita tahu bahwa di sekitar bangsa Israel hidup berbagai macam suku bangsa, tetapi hanya bangsa Israel yang menjadi pilihan Tuhan. Kita juga mengetahui bahwa bangsa Israel dalam hidupnya tidak lebih baik daripada bangsa-bangsa yang berada di sekeliling bangsa Israel. Bangsa Israel kita tahu bahwa merupakan satu bangsa yang tegar tengkuk, sangat sering memberontak terhadap perintah Tuhan, dan sangat sering tidak taat. Tetapi satu kata, Tuhan tidak pernah meninggalkan janjinya. Tuhan tetap memakai dan memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Nah Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita tadi diceritakan bahwa kerajaan Sidon akan hancur dan menderita penderitaan yang sangat hebat. Tuhan dengan sengaja memakai bangsa Sidon untuk menjajah umat Israel atas ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Tetapi Tuhan juga melepaskan umat Tuhan karena Tuhan tidak tega melihat mereka dijajah oleh bangsa-bangsa yang tidak menyembah namanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus sangat setia, terutama terhadap janjinya kepada Yakub, di mana Tuhan sudah berjanji akan menjadikan Israel sebagai suatu bangsa yang besar, suatu bangsa yang berlaksa-laksa jumlahnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Allah terkadang memakai banyak cara untuk mendidik, untuk menghukum dan membebaskan umatnya. Namun satu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan janjinya terhadap umatnya dan kepada orang-orang yang sudah dipilihnya. Tidak jarang Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita tergoda dan kita tidak jarang meragukan kesetiaan Tuhan. Manakala kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan yang bertubi-tubi, kita terkadang meragukan kesetiaan Tuhan. Karena kita mengalami penderitaan dan kesusahan yang begitu berat. Tetapi di satu sisi, kita juga terkadang dengan mudahnya melupakan Tuhan manakala kita mengalami keberhasilan, mengalami kesuksesan. Terkadang kita lupa akan Tuhan. Kita lupa bahwa di balik kesuksesan dan keberhasilan kita ada Tuhan yang menopang kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang datang pada kita di pagi ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan janji kepada umatnya, asalkan kita tetap setia dan berpegang kepada Dia. Rancangan dan otoritas Tuhan sangat sulit dan tidak terduga dengan pikiran kita manusia. Kita hanya bisa mengira-ngira, jalan Tuhan bukan jalan kita, waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetapi satu yang mau diingatkan bagi kita dalam firman ini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa pilihannya. Asalkan
kita tetap teguh dan berpegang kepada janji dan perintah Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi ini. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Kita akan berdoa syukur. Kita akan mendoakan beberapa hal, mendoakan saudara-saudara kita yang bersuka cita, bertambah usia, saudara-saudara kita yang mengalami kedukaan, saudara-saudara kita yang sakit, kita akan doakan, dan juga pembangunan gedung gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diperkenalkan bagi kami di pagi ini. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi pedoman bagi kami untuk dapat menjalani hari hidup kami pada hari ini. Bapa dalam sorga, saat ini kami berdoa kepadamu bagi jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Bapa, Engkau kiranya menjemputkan mereka, agar mereka juga boleh merasakan kasih setia-Mu kepada mereka. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu Tuhan yang bersuka cita mengalami pertambahan usia. Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai mereka dengan kebahagiaannya, agar mereka selalu bersyukur dalam pertambahan usia yang Engkau berikan kepada mereka. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa untuk anggota jemaat yang mungkin dalam suasana duka. Tuhan, Engkau kiranya menjadi penghibur yang sejati bagi mereka, agar mereka juga merasa tetap Engkau menjaga dan menyertai kehidupan mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa kepada-Mu untuk kelanjutan pembangunan rumah ibadah kami di tempat ini. Bapa, Engkau kiranya yang mau berperkara Tuhan, agar apa yang sudah kami rancangkan semata-mata bukan rancangan kami, tetapi biarlah Engkau yang memberkati seluruh rencana pembangunan ini, agar gedung gereja ini Bapa boleh selesai tepat pada waktunya, dan boleh kami gunakan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam sorga, ini doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami. Bapa, Engkau kiranya berkenan mendengarkan kami yang bermohon kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Demikianlah program doa pagi kita pada hari ini. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.